Perkenalkan, nama saya Muhammad Badruzaman, Unit Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar, peserta pelatihan dasar pekerjaan sosial BBPPKS Yogyakarta tahun 2021 Angkatan 3 Kelompok 1. Saya akan menyampaikan laporan hasil praktek belajar lapangan dengan topik proses pertolongan pekerjaan sosial di Balai Besar Soeharto Surakarta. Pertama kali berdiri tahun 1951 bernama Balai Pembangunan Penderita Cacat atau Rehabilitasi Sentrum, disingkat RC. Selanjutnya, beberapa kali terjadi perubahan nomenklatur. 3 tahun berikutnya, tahun 1954, berubahlah nama menjadi Lembaga Rehabilitasi Penderita Cacat disingkat LRPT. Selanjutnya berganti nama menjadi Rehabilitasi Sentrum disingkat RC Profesor Dr. Suharso. Terjadi tahun 1971, kemudian tahun 1976 berubah nama lagi menjadi Lembaga Penelitian Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh disingkat LPRPCT Profesor Dr. Suharso. 6 tahun berikutnya, tepatnya tahun 1982 bernama Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh disingkat PRPCT Profesor Dr. Suharso. Selanjutnya, tahun 1994 berganti nama Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Daksa disingkat PRSBD Profesor Dr. Suharso. Perubahan nama selanjutnya terjadi pada tahun 2003 bernama Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa disingkat BBRSBD Profesor Dr. Suharso. Perubahan selanjutnya tahun 2009 berubah nama menjadi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik disingkat BBRSPDF Profesor Dr. Suharso di Surakarta. Perubahan mutakhir tahun 2021 berganti nama menjadi Balai Besar Suharso Surakarta. Namun demikian hingga hari ini nama yang masyhur tetap RC Solo. Balai Besar Suharso Surakarta mempunyai tugas melaksanakan atensi multifungsi. Fungsi layanan atensi pertama, perlindungan dan jaminan sosial. Kedua, penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial. Ketiga, pendidikan, pelatihan, penyuluhan sosial, pelaporan masyarakat, dan pengawasan. Adapun alamatnya berada di Jalan Tentara Pelajar Jebres Surakarta. Nomor telepon 0271 647626 dan email bbrsbd_solo@yahoo.co.id. Layanan dalam Balai Suharso yang diberikan berupa terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pemberian alat bantu mobilitas, dan terapi penghidupan. Pada tahun 2021, target penerima manfaat sebanyak 4.742 orang yang menjangkau seluruh pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan layanan berdasarkan hasil asesmen. Saya akan mendeskripsikan proses pertolongan pekerjaan sosial di Balai Besar Suharso Surakarta mengadopsi dari bisnis proses asistensi rehabilitasi sosial. Pertama, akses melalui referral atau rujukan bisa dilakukan oleh perorangan, kepolisian, rumah sakit, panti sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial. Bisa juga dengan laporan melalui kontak center hotline TEPSA 1500 771. Bisa juga datang sendiri melakukan pengaduan melalui media online dan bisa juga melalui lembaga kesejahteraan sosial. Jikapun dengan keadaan outreach di luar jangkauan, masih bisa mendapatkan akses melalui pekerja sosial, tim reaksi cepat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, dan pendamping sosial lainnya seperti PKH dan BSP. Tahap kedua, intake dan engagement, meliputi asesmen awal berupa verifikasi kasus dengan cara home visit, kunjungan ke lembaga, ruang publik, dan lain-lain. Bisa juga dalam bentuk respon darurat melalui rescue dan safety, respon medis dan psikologis. Bisa juga dengan adanya kesepakatan awal berupa informed consent, yaitu persetujuan oleh keluarga, orang tua, atau wali. Tahap ketiga, asesmen komprehensif, terdiri dari asesmen komprehensif meliputi medikal, legal, fisik,
psikososial, mental, spiritual, minat, bakat, potensi, dan family tracing, serta asesmen berkelanjutan. Tahap keempat, perencanaan atensi, meliputi pemetaan sistem sumber terutama penyedia layanan, rencana atensi temporari, serta kesepakatan bersama. Tahap supervisi, yang menjadi area sasarannya adalah pada tahap asesmen, tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap supervisi itu sendiri. Antara lain dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pelayanan terapi yakni fisik, mental, spiritual, psikososial, dan keterampilan kewirausahaan. Pelayanan perawatan, pengasuhan sosial yakni pemenuhan kebutuhan kasih sayang, keselamatan, kelekatan, dan kesejahteraan. Pemberian dukungan keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan, keterampilan berelasi, dan memahami masalah yang dihadapi. Tahap keenam yakni implementasi sinkronisasi pelaksanaan pelayanan berbasis Centerlink, diantaranya berbasis keluarga bisa melibatkan pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial. Selanjutnya berbasis komunitas, diantaranya lembaga kesejahteraan sosial, institusi penerima wajib lapor, dan lembaga kesejahteraan sosial anak. Bisa juga berbasis residensial, antara lain balai besar, balai, loka, dan panti. Sedangkan program intervensi di luar balai berupa Intensive Family Support. Kegiatannya yakni Family Mediation, mediasi keluarga, Family Preservation, pelestarian keluarga, Reunification, penyatuan kembali antara orang tua, keluarga, dan kerabat, Circle of Friends, pertemanan terbatas, Community Support. Out of Home Care Service, kegiatannya yakni keluarga pengganti, lembaga rujukan berbasis temporary shelter, lembaga kesejahteraan sosial, fasilitas kesehatan, dan advokasi. Tahap ketujuh yakni MONEF, yang dilakukan secara berjenjang. Monitoring dilaksanakan pada triwulan pertama, kemudian triwulan kedua, dan terakhir pada triwulan ketiga. Sedangkan evaluasi antara lain evaluasi berupa pre-test dan evaluasi post-test. Tahap terakhir yakni pasca layanan dan terminasi, yakni setelah tahap demi tahap dilalui akan dilakukan exit strategi dan graduasi berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh. Masing-masing tahapan di atas selalu diputuskan melalui case conference yang terdiri dari tim CC. Beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan proses pertolongan pekerjaan sosial antara lain pertama, tersedia sumber daya manusia dari berbagai latar belakang profesi. Kedua, alokasi anggaran dari APBN, model pelayanan, dan target dalam jumlah besar. Ketiga, adanya kepedulian dari masyarakat, perorangan, dan perusahaan dalam bentuk CSR. Namun juga ada faktor penghambat yakni disabilitas belum menyadari dan menerima kondisi saat ini sebagai penyandang disabilitas. Biasanya terjadi pada seseorang yang awalnya normal. Saya memiliki beberapa saran dan rekomendasi demi berkembang dan semakin meningkatnya Balai Besar Suharso Surakarta, antara lain pertama, sebaiknya menambah jumlah kelompok dan komunitas binaan berdasarkan hasil kelompok dan komunitas, berbasis kelompok dan komunitas. Kedua, memperluas jangkauan pelayanan. Ketiga, membuat pilot project atensi di setiap kabupaten kota berdasarkan basis kelompok dan komunitas. Demikian presentasi laporan hasil praktek belajar lapangan dengan topik proses pertolongan pekerjaan sosial di Balai Besar Suharso Surakarta.